Apa itu update iOS 14 di Facebook Ads? Apa dampaknya dan apa hal yang perlu Anda lakukan untuk menghadapi update iOS 14 ini? Pastikan Anda simak videonya sampai selesai karena saya akan jelaskan secara detail beserta langkah-langkah yang perlu Anda lakukan step by step untuk menghadapi update ini. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bapak Ibu yang saya banggakan. Bagi Anda yang baru kali ini mampir ke channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan video bermanfaat dari saya. Perkenalkan, nama saya Tommy Andir Zulpa, seorang internet marketer dan mentor bisnis online yang sudah berpengalaman di bidang Facebook Ads maupun Google Ads. Nah, belakangan ini ya, Anda yang beriklan di Facebook Ads pasti sering mendapatkan notif seperti ini ya, yang ada di layar. Mungkin beberapa Anda Facebook Ads-nya bahasa Inggris, tapi intinya sama ya, kata-katanya sama. Facebook memberikan notifikasi berwarna kuning bahwa ada perubahan penting yang mempengaruhi peristiwa web ya. Peristiwa web di sini maksudnya event pixel kita ya. Seperti yang Anda ketahui, di Facebook kita bisa melacak peristiwa atau event yang terjadi di website kita. Nah, sekarang dengan adanya update iOS 14 ini, ada perubahan penting yang mempengaruhi event tersebut. Kalau kita baca ya, Apple telah mengumumkan perubahan atau update pada perangkat iOS 14. Nah, di sini perlu digarisbawahi ini, telah mengumumkan perubahan. Artinya perubahannya belum terjadi nih saat video ini dibuat ya. Video ini dibuat tanggal 1 Maret 2021. Nah, Apple mengumumkan bahwa akan ada update di perangkat iOS 14 yang berdampak pada bagaimana kami di sini Facebook menerima dan memproses event di web yang ada di Facebook ya, web kita yang kita iklankan di Facebook maksudnya. Setelah Apple merilis perubahan mereka atau update mereka, kami akan menggunakan protokol pengukuran peristiwa agregat. Pengukuran peristiwa agregat ini lebih kurang peristiwa yang terjadi di website Anda yang Anda iklankan itu mungkin akan terjadi delay ya, tidak langsung terbaca di dashboard Facebook Ads Anda. Nah, peristiwa agregat ini digunakan untuk memproses peristiwa dari orang-orang yang menggunakan perangkat iOS 14 yang menolak berbagi data. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman. Apple pada update iOS terbaru nanti ya, sekitar bulan Maret atau April, mereka akan update iOS 14. Jadi setiap perangkat Apple yang menggunakan iOS 14 itu akan terjadi perubahan pada sistem privacy-nya, di mana setiap aplikasi yang terinstall atau yang digunakan pada iOS 14 diwajibkan oleh Apple untuk memunculkan pesan pop-up ya. Pesan pop-up, misalnya ketika aplikasi dibuka, nanti muncul pop-up-nya. Pilihan apakah si user atau pengguna iOS 14 ini mau berbagi data atau enggak. Mau aktivitasnya dilacak atau di tracking atau enggak oleh si aplikasi ya. Aplikasi apapun itu. Tidak terkecuali si Facebook. Nah, selama ini ya kita yang beriklan menggunakan Facebook tentunya sangat terbantu dengan adanya pelacakan dari Facebook ya, pelacakan misalnya video apa yang ditonton, berapa lama menonton video, kemudian interest apa yang disukai. Nah, pelacakan-pelacakan seperti itu selama ini sudah dilakukan oleh Facebook dan itu sangat membantu si advertiser ya seperti kita ini untuk menarget orang yang tepat. Misalnya Anda mau jual sepatu, Anda target ke orang-orang yang memang interest ke sepatu. Anda jual baju, Anda target ke orang yang memang interest ke baju. Nah, untuk menentukan seseorang itu tertarik ke sepatu, tertarik baju, kemudian hobinya A, hobinya B. Nah, itu Facebook berdasarkan data aktivitas mereka di aplikasi Facebook. Video apa yang mereka buka, halaman apa yang mereka sukai. Kemudian dari Facebook, kalau ada mereka buka website dari Facebook, itu juga bisa kebaca oleh Facebook. Nah, berdasarkan itulah Facebook memberikan data kepada para advertiser untuk ditarget gitu.
Nah, sekarang si iOS 14 ini itu akan memberikan pilihan pada penggunanya ya. Jadi ketika aplikasi Facebook dibuka nanti akan muncul pilihan. Apakah si pengguna mau atau enggak dilacak. Nah, di sini sekali lagi perlu digarisbawahi, update ini belum terjadi. Jadi Facebook mengumumkan lebih dulu hal apa saja yang perlu kita persiapkan dan apa dampak dari update ini. Akan ada beberapa kemungkinan nih. Kemungkinan pertama ya, bisa saja orang yang mendapat notif seperti itu nggak baca ya. Itu kalau di Indonesia sangat banyak sekali orang yang dapat notif jarang dibaca, main di oke-oke kan aja. Kalau seperti itu, mereka bisa asal pilih gitu. Mereka pilih nggak bersedia dilacak, ada yang bersedia dilacak ya. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, mereka baca dan mereka tidak mau dilacak. Kemudian yang ketiga, mereka baca dan mereka mau dilacak. Nah, pada umumnya ya kalau orang awam kalau baca seperti itu ya lebih banyak memilih biasanya tidak mau dilacak. Nah, tapi sekali lagi ini hanya bersifat kemungkinan ya karena hal ini belum terjadi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan beberapa hal sebelum hal ini terjadi ya. Tapi tenang saja ya, walaupun ada update seperti ini, walaupun nanti di iOS 14 banyak yang memilih tidak bisa dilacak ya. Kalau sebelumnya Anda sudah masuk dunia online, tidak hanya bergantung pada Facebook Ads ya, Anda akan bisa beradaptasi ya. Intinya di sini Facebook maupun iOS itu memang selalu update, bukan hanya sekarang. Dari dulu mereka sudah melakukan update, banyak banget update-nya. Nah, kita sebagai advertiser yang perlu kita tanamkan mindset ya, kita harus siap menerima update tersebut. Kita nggak boleh ya ada update seperti ini, iklan saya nanti jelek dong. Nggak bisa menjudge langsung seperti itu. Kita harus bisa beradaptasi dengan update-update yang dilakukan oleh platform-platform besar seperti Facebook, ya Google maupun iOS. Nah, maka dari itu, yang perlu Anda lakukan untuk menghadapi perubahan peristiwa penting ini ya, pertama, Facebook menyarankan untuk verifikasi domain. Verifikasi domain. Nah, verifikasi domain ini Anda bisa temukan di sini menunya ya. Pengukuran peristiwa agregat. Nah, ini konfigurasi peristiwa web ya. Di sini akan ada menu verifikasi domain di sini. Nah, ini karena domainnya belum terverifikasi ya. Nah, untuk verifikasi domain ya, Anda bisa klik verifikasi domain ya. Verifikasi domain kemudian akan diarahkan ke business manager ya. Nah, kalau Anda nggak ketemu dari sini, ini dari event manager ya. Dari event manager Anda bisa klik verifikasi domain atau langsung di business manajernya ada nih di bagian brand security ya kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia-nya keamanan merek domain ya. Ini di sini kita tambahkan domain untuk verifikasi. Kita masukkan domainnya ya. Oke, ini domain yang akan saya verifikasi. Kemudian kita tunggu ya. Kalau nggak ada perubahan, kita refresh aja ya. Kalau nggak ada perubahan, kita refresh. Oke, sambil kita buka domainnya ya. Sambil kita buka. Di sini kita butuh akses ke domain ini ya. Nah, verifikasi ya ada tiga cara nih yang diberikan oleh Facebook pilihan untuk memverifikasi domain. Pertama DNS ya, verifikasi DNS. Verifikasi DNS ini kita harus masuk ke tempat kita mendaftarkan domain ya. Misalnya entah di Niaga Hoster, di Domainesia, atau di penyedia layanan domain lainnya. Anda masuk ke adminnya, kemudian tambahkan di menu DNS Manager-nya ya. Biasanya ada di menu DNS Manager. Anda cukup copy file ini ya, tulisan ini, kemudian Anda paste di bagian TXT-nya ya. Kita tambahkan rekaman baru, rekaman TXT baru ya. Kemudian
tunggu sampai 72 jam ya untuk verifikasi. Itu yang pertama, DNS ya. Nah, mungkin Anda yang beli landing page atau websitenya tidak dibikin sendiri, yang mungkin tidak dapat akses ke domainnya, domain manajernya, tidak bisa melakukan hal ini ya. Anda butuh bantuan siapa yang bikin landing page Anda untuk melakukan ini. Itu yang pertama, pakai DNS. Yang kedua, pakai file HTML. File HTML kita upload ke ini ya, file manajernya. Kita buka file manager website kita upload ini HTML verification file ini. Kita download dulu, kemudian kita upload ke verifikasi ke folder tempat website kita. Nah, lagi-lagi ini Anda butuhkan akses hosting untuk masuk ke file manager website Anda ya. Kalau Anda bikin websitenya ke orang lain, Anda minta akses hostingnya gitu, atau Anda minta uploadkan HTML ini gitu, ke folder ini. Setelah diupload, klik verifikasi. Nah, cara yang paling mudah yang ketiga, yang meta tag verification. Kalau meta tag verification, Anda hanya butuh akses WordPress-nya saja, akses admin websitenya ya, seperti ini. Nah, WP admin. Nah, Anda hanya perlu login ke WordPress-nya saja ya. Nah, langkah-langkahnya cukup masukkan kode ini ya, diklik salin to clipboard, kemudian masukkan di homepage. Nah, ini sama seperti masang pixel ya. Sama seperti masang pixel, kita hanya perlu menambahkan kode ini ya, kode deskripsi ini ke tag websitenya gitu ya. Nah, biasanya saya masang pixel pakai ini, header and footer ya. Kalau Anda menggunakan cara lain, Anda bisa download plugin header and footer ini untuk memasang kode HTML. Nah, ini kode pixel. Nah, di sini ya, cukup tambahkan section of HTML of your homepage ya, di homepage aja, nggak perlu ada di semua halaman, cukup di homepage aja. Nah, artinya kita cukup pasang di sini aja, only on the homepage ya. Kita paste, kemudian kita save. Oke, kita save. Nah, setelah save, kita refresh ya. Kita buka webnya agar kebaca ya, verifikasi domainnya. Kemudian kita klik verifikasi setelah kita pasang. Oke, kita klik verifikasi. Nah, mungkin butuh beberapa waktu ya untuk memverifikasi. Selesai. Berhasil diverifikasi. Nah, itu langkah mudah untuk verifikasi domain ya. Yang paling mudah Anda tanamkan kode ini di websitenya ya. Saya biasanya pakai plugin header and footer. Yang pertama, Anda verifikasi domain. Setelah verifikasi domain, ya kita refresh halaman ini. Yang kedua, Anda perlu menetapkan event apa saja yang butuh Anda baca dari iOS nantinya. Ya, iOS perangkat iPhone ya. Nah, ini yang sudah terverifikasi. Di sini, kenapa peristiwanya belum muncul? Ya, karena iklannya belum jalan ya. Peristiwanya akan muncul kalau iklannya sudah jalan. Kita bisa pilih peristiwa apa yang akan kita prioritaskan ya. Posisinya di sini saya sudah pasang pixel, saya sudah tanam pixel, saya sudah tetapkan event di halaman saya, tapi iklannya belum jalan ya. Jadi belum bisa memilih peristiwa. Kalau nanti iklannya sudah jalan, kita bisa memilih sampai 8 event di sini ya, 8 event yang mau kita baca dari iOS tadi ya. 8 event sudah cukup sekali kalau Anda menggunakan website yang standar ya, walaupun e-commerce atau commerce sekalipun 8 event sudah cukup ya. Misalnya event view content, event add to cart, kemudian initial checkout, purchase. Nah, itu udah 4 ya, udah cukup ya. Jadi 8 event sudah sangat cukup. Nanti akan ada pilihannya, kemudian kita set prioritasnya ya. Nah, kalau sudah muncul nanti tinggal klik edit peristiwa, kita edit dan kita
atur prioritasnya. Prioritas di sini maksudnya apa? Prioritas itu adalah event mana yang ingin kita dahulukan untuk kita terima datanya di dashboardnya. Bisa saja di dashboard nanti Anda tampilkan misalnya add to cart, view content, kemudian initial checkout, purchase. Nah, mana yang ingin Anda prioritaskan tampilkan terlebih dahulu ya. Data-data lainnya prioritasnya belakangan gitu. Nah, kalau saran saya, pilihlah event proses akhir dari funneling Anda. Misalnya purchase gitu. Nah, yang paling penting Anda baca kan purchase-nya. Kalau Anda iklannya conversion, Anda mau tahu secara cepat purchase-nya berapa dari iklan yang Anda jalankan. Walaupun kemungkinan datanya akan delay ya, akan delay karena ada update iOS tadi gitu. Nah, jadi urutannya dari atas ke bawah nih nanti ya, kalau sudah ada ininya, sudah ada peristiwa yang kelacak dari iklan, nanti Anda urutkan. Yang paling atas itu yang paling ujung dari funnel Anda, sampai ke bawah yang paling ini view content. Jadi kita minta ke Facebook, tolong diprioritaskan dulu dong event ini yang dibaca dulu gitu ya. Nah, jadi itu dia yang perlu Anda konfigurasikan ya untuk update iOS 14 ini ya. Kemungkinan update ini terjadi di Maret atau April. Dan satu lagi pesan saya, tidak perlu takut, tidak perlu ini was-was ya. Update-update seperti ini biasa terjadi dan pasti akan terus terjadi di dunia digital. Makanya kita sebagai pebisnis digital, pebisnis online harus siap menerima update. Dan saran saya jangan hanya menggantungkan proses penjualan Anda di Facebook Ads saja. Kita harus mulai diversifikasi. Karena ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti ini, jadi datanya jadi delay. Kemudian kalau semua pengguna iOS nggak mau dilacak datanya gimana mas? Jadi kan kita nggak bisa mentarget orang yang tepat gitu. Nah itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Karena kita nggak bisa kontrol Facebook, kita nggak bisa kontrol iOS-nya. Karena bukan punya kita. Yang bisa kita kontrol, kita harus mendapatkan traffic atau penjualan tidak hanya dari Facebook Ads. Kita bisa menggunakan Google Ads, kita bisa menggunakan traffic organik, kita bisa menggunakan YouTube, kita bisa menggunakan SEO. Jadi kita harus mulai berbenah diri, mendiversifikasikan sumber traffic. Ketika satu traffic goyang, misalnya Facebook Ads ya, belakangan ini juga banyak yang kena ban, ditambah lagi ini ada update iOS, itu kan cobaan yang lumayan berarti bagi advertiser ya, yang biasanya closing di Facebook Ads-nya jor-joran, tiba-tiba turun. Nah, salah satu solusinya adalah kita harus juga bisa menguasai diversifikasi sumber traffic yang lain. Oke, sekian dulu video kali ini. Silahkan dipraktekkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.